teman-teman. Apa kabar? Saya harap kalian semua sehat selalu dan disertai oleh Tuhan. Dan saya harap kita semua bisa saling menguatkan satu sama lainnya dengan tetap beribadah dan bersekutu pada Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan sore hari ini, saya mengajak teman-teman semua untuk beribadah kepada Tuhan lewat media ini. Sebelum kita mendengarkan atau menerima khotbah dan salam, mari kita mengangkat satu pujian yang berjudul Hari Ini Kurasa Bahagia. yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Ya, untuk meresponi khotbah dan salam tadi, mari kita angkat lagi satu pujian yang berjudul Kemurahan Tuhan. Semua
sampai ke-7. Tetapi sebelum itu saya mengajak saudara-saudara untuk bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus ya Tuhan, pada kesempatan sore hari ini kami telah berkumpul di sini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Sebentar kami ingin membaca sebagian dari firman-Mu ini Tuhan, untuk berkati hati dan pikiran kami untuk dapat fokus dan dapat memahami dari sebagian firman-Mu ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Membaca Alkitab terambil dari Lukas ke pasal yang ke-15 ayat 1 sampai 7 dengan perikop perumpamaan tentang domba yang hilang. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah ditemukan. Aku berkata kepadamu demikian, juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Demikian sejauh firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkannya dan memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Pada kesempatan hari ini saya undang teman-teman untuk fokus dalam kita masuk dalam pemberitaan firman yang akan disampaikan oleh pendeta ini. Salam, rekan-rekan muda yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebagaimana tadi telah dibacakan bagi kita sekalian, nas yang menjadi renungan kita bersama pada ibadah kita pada hari ini diambil dalam Lukas 15 ayat 1 sampai yang ke-7, dan itu telah kita baca bersama-sama. Rekan muda yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, masa muda adalah masa yang indah dan penuh kebebasan. Kebebasan mengekspresikan diri, memiliki komunitas dan dunia sendiri, memiliki cara tersendiri untuk menikmati hidup. Dalam kehidupan remaja dan pemuda Kristen, kebebasan adalah anugerah Allah yang berisi tanggung jawab. Karena apa? Karena remaja dan pemuda Kristen merupakan anggota tubuh Kristus yang hidup. Sebagai anggota tubuh Kristus, meskipun diberikan kebebasan, tapi ada batasan-batasan dalam kaum muda menjalankan aktivitas dan tanggung jawab mereka di tengah kehidupan dunia ini. Kita tahu bahwa kehidupan dunia ini memang sangat menggoda. Ada banyak kemajuan teknologi di mana dengan mudah kaum muda bisa mengakses banyak hal melalui media sosial. Tetapi bagaimana sikap kaum muda Kristen di dalam menghadapi tantangan yang dunia berikan dalam kehidupan kaum muda Kristen? Kalau kaum muda Kristen tidak bersikap cerdik
dan penuh kewaspadaan, dikatakan orang muda Kristen pun bisa jatuh dalam pergaulan bebas, narkoba, kejahatan, perkelahian antar remaja, dan sebagainya yang merusak moralitas hidup remaja dan pemuda Kristen. Rekan muda yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, nas kita pada saat ini membawa kita kaum muda untuk merenungkan kasih Tuhan Allah yang sangat luas, sangat dalam, sangat indah kepada kita manusia, yang Yesus ajarkan melalui perumpamaan tentang domba yang hilang, di mana dikatakan melalui perumpamaan ini sang gembala harus berlelah untuk mencari dan menemukan domba yang hilang. Kita tahu bahwa ketika kita menjalani kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini, tidak ada satupun di antara kita yang tidak pernah melakukan pelanggaran dan dosa. Kita kadang disesatkan oleh keinginan kedagingan. Keinginan kedagingan yang muncul karena ada banyak hal yang terjadi, yang kita hadapi dalam kehidupan kita di tengah masa muda kita. Tuhan Yesus yang kita orang muda percaya dan imani tidak akan membiarkan kita bergumul dalam dosa dan menghadapi kesulitan hidup sendiri. Tuhan Yesus tidak ingin anak-anak mudanya tersesat dan terjatuh oleh karena keinginan daging, oleh karena banyak hal yang ditawarkan dunia dalam kehidupan mereka di tengah masa muda mereka. Setiap waktu Tuhan Yesus hadir menawarkan kasih-Nya dan keselamatannya bagi kita. Dan Roh Kudus yang ada dalam diri kita menyadarkan kita akan kedalaman kasih Kristus dalam kehidupan kita. Dan Roh Kudus itu juga yang membawa kita masuk dalam pertobatan sejati. Rekan muda yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pemulihan dalam pertobatan harus direspon secara aktif melalui pelayanan yang kita kerjakan. Karena apa? Karena pelayanan adalah wujud pengabdian kita dan wujud kasih kita kepada Tuhan Yesus. Masa muda yang kita jalani dalam kehidupan ini adalah masa yang indah. Masa yang sebenarnya harus kita pakai untuk melayani, untuk berkarya, dan untuk berbuah bagi Tuhan. Oleh sebab itu, rekan muda yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tunjukkanlah bahwa kita kaum muda bisa dan mempunyai kapasitas yang dapat diandalkan dalam pelayanan gereja. Ketika kita berperan aktif dan ketika kita bertanggung jawab pada saat gereja melibatkan kita kaum muda dalam pelayanan, baik itu sebagai pemain musik, operator LCD, singer, dan sebagainya, Tuhan menginginkan kita berperan aktif. Tuhan menginginkan ada tanggung jawab dalam diri kita untuk terlibat dalam pelayanan bagi Tuhan di gereja Tuhan. Isilah masa muda kita dengan hal-hal yang positif, sehingga kehidupan kita menghasilkan buah bagi kemuliaan nama Tuhan. Tetap nikmati segala kehidupan kita dalam kebebasan yang telah Tuhan berikan.
tetapi kebebasan di mana kita mampu melihat karya Tuhan dalam kehidupan kita, di mana kita mampu melakukan yang terbaik untuk Tuhan dan untuk sesama kita. Diamlah di rumah dan nikmati segala aktivitas kita di rumah. Jaga kesehatan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Sebagaimana pujian yang kami lantunkan tadi Tuhan Yesus, kami mengakui bahwa Allah yang kami sembah, Allah yang kami kenal dalam karya-karyanya yang luar biasa bagi kehidupan kami adalah Allah yang hebat. Allah yang bersedia hadir di tengah-tengah dunia ini. Allah yang menerima kami. Allah yang menuntun kami untuk berjalan pada terang yang sejati. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebenaran firman-Mu yang menjadi pengajaran dalam kehidupan kami di tengah masa muda kami, agar kami mampu menghargai setiap waktu yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami untuk mengembangkan nilai-nilai positif dalam kehidupan kami, sehingga kehidupan kami bertumbuh dan berbuah dalam iman yang benar kepada Kristus Yesus. Tolonglah kami Tuhan Yesus, agar kami boleh menjadi anak-anak muda Tuhan yang taat, yang hidup dalam pengajaran-pengajaran firman Tuhan, yang senantiasa menikmati kebaikan kasih Tuhan yang selalu hadir dalam kehidupan kami di sepanjang hari yang kami boleh jalani bersama Tuhan di tengah kehidupan ini. Tuhan Yesus, kami akui bahwa pada saat ini di dalam kami menjalani hari kami, ada banyak hal yang telah Tuhan ajarkan, khususnya pada situasi yang Tuhan izinkan untuk kami kaum muda hadapi, di mana melalui situasi ini Tuhan Yesus, Engkau membawa kami untuk dekat dengan orang-orang yang kami kasih, untuk senantiasa menjalani aktivitas kami di rumah kami dan menikmati kebahagiaan yang Tuhan berikan melalui cinta kasih orang tua kami, melalui cinta kasih sanak saudara kami Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa kuasa Tuhan akan terus membuat kami mampu menjalani hari kami dengan penuh rasa syukur. Bahkan melalui karunia dan talenta yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami di tengah masa muda kami dapat mengembangkan hal yang baik dalam kehidupan kami, meskipun pada saat ini kami berdiam di rumah dan menjalankan segala aktivitas kami di rumah. Berkati pelayanan pemuda remaja kami Tuhan Yesus dalam setiap ibadah-ibadah yang Tuhan izinkan untuk kami terus jalani demi menguatkan iman kami kaum muda. Melalui kemajuan teknologi yang Tuhan percayakan kepada kami Tuhan Yesus, kami pun dimampukan Tuhan untuk menghadirkan mimbar-mimbar Tuhan di rumah tiap kaum muda kami, sehingga mereka pun memuji memuliakan nama Tuhan dan dikuatkan dalam kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Berkati bangsa kami Indonesia, pulihkan bangsa kami dalam kekuatan kuasa Tuhan Yesus. Berkati dan lindungi orang-orang yang Tuhan percaya untuk bekerja keras demi kehidupan manusia, sehingga ketekunan mereka, ketulusan mereka dalam pengabdian demi sesama membawa mereka melihat karya-karya Tuhan yang senantiasa menguatkan, yang senantiasa memberikan penghiburan sejati dalam kehidupan, di dalam mereka menjalani segala aktivitas tugas tanggung jawab yang pada saat ini dipercayakan negara dalam kehidupan saudara-saudara kekasih kami. Kami percaya Tuhan Yesus
bahwa badai ini akan berlalu dan kami anak muda Tuhan akan kembali menjalankan aktivitas kami, beribadah memuji memuliakan nama Tuhan bersama saudara-saudara kekasih kami. Berkati juga orang tua kekasih kami Tuhan Yesus dalam segala usaha pekerjaan mereka. Berikan mereka kesehatan, sukacita, damai, kasih Tuhan, sehingga mereka pun, para orang tua kami, boleh menjalani hari mereka di mana Tuhan senantiasa memberikan kekuatan yang memampukan mereka terus berjuang untuk kehidupan, untuk masa depan kami, di mana kami percaya kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan melalui kedua orang tua kami, melalui usaha pekerjaan mereka, membawa kami berhasil di tengah-tengah kehidupan ini. Berkati terus pelayanan kami, berkati kami semua yang terlibat dalam setiap pelayanan seksi remaja pemuda GKI Gloria Simpang 4 Tuhan Yesus, sehingga kehadiran dan pelayanan kami menjadi kepujian bagi nama Tuhan. Terpuji namamu Tuhan Yesus, sempurnakanlah doa syukur kami, dan bersama doa ini juga kami menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke teman-teman, sebelum kita mengakhiri ibadah ini dan sebelum kita menerima berkat Tuhan, mari kita angkat satu pujian lagi yang berjudul Ajarku Berdiam. Salah
berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Ibadah kita sudah selesai. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah mengikuti ibadah kami dari awal hingga berakhirnya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa kembali di minggu depan. Salam.